Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Oke, anak-anakku sekalian, insyaallah pada video kali ini Ustadz akan menyelesaikan pelajaran kita di bab 3, pelajaran bahasa Arab bab 3 ad-darsus tsalits. Kemarin kita sudah membahas ini mufradat yaumiyah ada 6, ada jarajun, tirmidun, finaun, saqfun, miftahun, qaflun. Ustaz harap itu dihafalkan, bahasa Arabnya dihafalkan, bahasa Indonesianya dihafalkan, tulisannya pun juga dilatih. Bagaimana nulis jarajun yang benar, bagaimana harokatnya. Jim itu fathah, ro itu fathah, jim lagi itu yang jim yang terakhir itu dhammatain. Ya, harap bedakan harokat itu ada berapa. Nah, mungkin Ustaz jelaskan lagi di sini. Harokat itu ada berapa? Ada dhammah, ada kasroh, ada fathah, ada apa lagi? Ada sukun. Tahu kan sukun? Yang berhenti itu namanya sukun, mati dia. Terus ada fathatain, kasratain, dhammatain. Dhammahnya ada 2. Dhammatain. Ini yang disebut. Ini dibaca u, ini dibaca i, ini dibaca a. Kalau ini dibaca berhenti, nggak bisa dibaca kecuali sebelumnya ada huruf yang berharokat. Misalnya huruf yang berharokat kemudian bertemu dengan huruf yang sukun, misalnya ba, ta, sa, ja, da, za. Nah, begitu ya. Nah, kalau ini bacanya gimana? An, in, un, dan seterusnya. Ini yang pokok nih. Ini jangan sampai lupa kalian ya. Diperhatikan tulisannya. Kemarin tulisannya sudah bagus, tapi kalau diminta nanti mencatat ataupun mengerjakan tugas, mengerjakan latihan, mengerjakan ulangan. Dan ulangan kan nulis tuh, misalnya gabungkan kata, nah, atau terjemahkan apa bahasa Arabnya ini, pasti nulis pakai bahasa Arab. Nah, itu kalian harus bisa. Dimulai belajar dari sekarang ya. Oke. Kita akan melanjutkan. Nanti Ustaz akan membahas ini. Ini insya Allah lumayan penting. Nanti kita akan bahas ini. Tapi sebelumnya kita akan membahas ini yang ada di halaman 27. 27. Halaman 27. Iftahu safhata 27. 27. Oke. Saya deketinnya dulu bentar. Nah, kurang terang. Jelas ya, insya Allah. Oke. Usamatu, Ustaz akan bacakan dulu ya. Usamatu talibun qadimun wa Umaru talibun jadidun. Ini Ustaz rasa kalian sudah tahu, soalnya kata-katanya hampir sama yang ada di hiwar kemarin ya. Jadidun, qadimun. Tinggal di review aja. Kita cuma belajar kata-kata ini bisa dirangkai menjadi ini. Kata-kata qadimun, jadidun bisa dirangkai menjadi ini. Satu kata yang agak panjang. Jadi misalnya Umar talibun qadimun bisa diganti Usama talibun qadimun. Enggak harus Umar. Kalau di sini contohnya Umar dan Usama bisa pakai yang lain. Nah, jadi nanti kalau kalian hiwar praktek, nanti di bab selanjutnya insya Allah ada hiwar praktek lagi. Nah, nggak apa-apa kalian pakai nama sendiri aja, nggak apa-apa ya. Oke. Lanjut. Huma talibani mujtahidani.
huma talibani mujtahidani. Mujtahidani. Lihat tulisannya, mim itu mim. Mimnya harokatnya dhammah, mu. Jimnya sukun, muj. Taknya fathah, mujta. Haknya kasroh, mujtahi. Dalnya apa? Fathah, mujtahidah. Nah, dalnya dibaca panjang. Kenapa? Karena ada alif. Mujtahidah, nunnya kasroh. Nih, mujtahidani. Mujtahidani. Oke? Lanjut. Ada ain di sini. Nah, kalau ada huruf, Ustadz kasih tahu biar gampang, biar cepet bisa baca Arab gundul. Nah, kalau ada huruf hijaiyah, ya. Misalnya huruf apa nih? Di sini ain ya. Udah huruf ain kan begini. Oke? Huruf ain kan begitu. Ya. Kalau setelahnya ada harokat begini, dia kan jadinya begini tulisannya. Nah, ya kan? Nah, misalnya begini, sama seperti Aisyah. Kalian jangan bingung lagi, ini harokatnya apa Ustadz? Ya, pasti fathah, pasti fathah. Nggak mungkin dhamma, nggak mungkin dhamma. Kenapa? Atau nggak mungkin kasroh? Kenapa? Karena di sini ada alif. Nah, alif pasangannya sama fathah. Oke. Alif pasangannya fathah. Lalu ada lagi ya. Kalau ya pasangannya apa? Kasroh. Maksudnya apa Ustadz? Pasangannya kasroh. Di sini kita lihat ya. Nih. Jadidun. Jadidun. Ini udah Ustadz kasih kasroh. Ya. Kita lihat di sini huruf ya-nya sukun. Ada huruf ya sukun. Kelihatan nggak? Nah, ya. Keterangan ya. Coba bentar, Ustadz. Oke. Ustadz ganti deh di sini ya. Atau di sini. Di kertas oret-oretan. Nah, Ustadz jelaskan di sini dulu. Ya. Tadi Ustadz ulangi, ada alif, ada ya, ada waw. Nah, ini sangat berkaitan dengan bagaimana membaca huruf yang benar. Alif, waw, ya, alif, ya, dan waw ini namanya huruf apa? Siapa yang tahu? Ini namanya huruf mad. Huruf mad. Apa itu huruf mad? Huruf yang dibaca panjang. Huruf yang dibaca panjang maksudnya gimana? Maksud dari ini, apabila ada huruf hijaiyah lalu setelahnya ada 3 huruf tersebut. 3 huruf tersebut ini maksudnya ini. Ya. Oke, 3 huruf tersebut maksudnya ini. Alif, ya, dan waw. Ya. Huruf dibaca panjang. Huruf hijaiyah itu dibaca panjang kalau ketemu ini. Ya, misalnya. Nah, alif identik dengan harokat fathah. Kalau ada huruf hijaiyah, ya garis ini ada artinya. Garis ini anggap saja huruf hijaiyah. Huruf apa aja dari alif sampai ya. Ya. Ada huruf hijaiyah berharokat fathah, setelahnya ada alif atau bersambung dengan alif. Ya, ada alif. Maka dia dibaca panjang. Contohnya ada huruf ba. Lalu kita mau tulis lagi alif, atau kita menemukan tulisannya begini. Oke.
Kalau ada yang begini pasti dia harokatnya fathah, nggak mungkin kasroh, nggak mungkin dhammah. Oke? Nggak mungkin kasroh, nggak mungkin dhammah. Pasti fathah. Kenapa? Karena ada alif di sini, dibaca panjang ba. Oke? Yang kedua ada ya. Ya. Kalau ya identik dengan atau temennya itu ya apa? Kasroh. Ini ada huruf hijaiyah berharokat kasroh. Lalu setelahnya ada huruf ya, ingat sukun ya, alif sukun, nggak ada harokatnya, ya-nya sukun, biasanya nggak ada harokat ya kalau Al-Quran sekarang. Ya, contohnya gimana? Kita pakai huruf ba lagi. Ya, ba. Kalau kalian nemuin gini, perkataan begini, misal di setelahnya, di halaman-halaman setelahnya nanti kita pelajari ada huruf ya. Ini harokatnya gimana Ustaz? Ya, pasti harokatnya kasroh karena sambungan dengan huruf ya sukun. Ya, pasti, ya. Nggak mungkin dia dhammah, nggak mungkin dia fathah. Kalau mau dibaca panjang, gimana caranya dibaca panjang? Kalau ini dhammah nggak jadi mad, dia nggak jadi panjang dibacanya. Bui, bay, kan nggak panjang. Ya, nggak panjang, nggak bisa jadinya. Gimana kita mau baca panjang? Nah, kalau contoh di sini jadidun sama qadimun. Lihat. Oke, ini nggak ada harokatnya misalnya. Ya, nggak usah bingung ini gimana. Jaduidun itu tidak mungkin. Qaduimun, orang Arab susah ngomong jadui, susah. Kodai aneh dan tidak ada dalam bahasa Arab. Nah, makanya ini ada ya di sini sukun. Nah, kalau kita udah tahu di sini ya-nya sukun, maka di sini pasti kasroh. Maka dia dibaca panjang jadidun, qadimun dan lain sebagainya. Ya. Begitu ya. Itu baru penjelasan tentang alif, waw dan ya. Ya, hanya sebentar saja. Tapi udah 12 menit ya, enggak apa-apa dah. Ya, kita lanjutkan. Aisyatu thalibatun qadimatun. Aisyatu thalibatun qadimatun wa Fatimatu thalibatun jadidatun. Huma thalibatani mujtahidatani. Hum tullabun mujtahiduna. Huma thalibatani mujtahidatani. Hum tullabun mujtahiduna. Oke. Baik. Seperti itu ya, seperti itu. Nah, lalu Ustadz artikan ya nih. Kayaknya hanya sedikit saja yang Ustadz artikan. Kenapa? Karena sudah familiar. Kita semua sudah tahu nih di sini. Di sini ada thalibun. Kita tahu artinya thalibun atau siswa. Qadimun apa qadimun? Qadimun apa qadimun? Lama. Thalibun siswa lagi, jadidun baru. Nah, paling ini yang membuat kalian bingung mungkin nanti. Ya. Buat saya di sini. Nah, ada huma, ada hum. Ada huma, ada hum. Ya. Ada huma, ada hum. Sebelumnya di pelajaran sebelumnya kita kita pernah bahas tentang huwa kalau nggak salah ya, di hiwar. Aina hiwar?
Huwa. Nantilah ya. Ada huwa, ada huma, ada hum. Sebenarnya kurang huwa di sini. Karena di sini nggak ada, mungkin nanti bahasnya belakangan. Nah, huma itu apa? Hum itu apa? Huma artinya mereka berdua. Mereka berdua. Hum artinya mereka, ya, paham ya? Mereka berdua berarti ada berapa yang ditunjuk? Cuman dua orang. Tapi kalau hum banyak, lebih dari dua, ya, 3 ke atas. Dia udah pakai hum, gitu. Nah, kalau huwa cuman dia 1 orang, ya. Nanti di sini sebenarnya ada lagi hiya huma hum, gitu kan. Hiya di sini apa artinya? Dia juga 1 orang. Perbedaannya nanti. Nah, huma kita bahas dari huwa dulu deh. Huwa ya. Huwa dia. Ini untuk laki-laki. Dianya laki-laki. Misalnya kamu ngomongin huwa jadidun, huwa talibun jadidun. Dia murid baru. Huwa talibun jadidun. Tapi kalau perempuan, hiya talibatun jadidatun. Jadi kalau hiya buat perempuan. Kemudian hum. Ya, hum di sini hum. Hum itu apa? Mereka. Merekanya gimana? Merekanya buat laki-laki, bukan mereka perempuan, tapi merekanya untuk laki-laki. Terus mereka untuk perempuan apa Ustaz? Di bawahnya ada lagi hunna. Hunna mereka, tapi buat perempuan. Paham ya? Ada huwa huma hum. Kalian pernah dengar gini gak sih? Huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, begitu kan? Nanti urutannya tuh gini: huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, gitu. Mereka. Oke. Nah, kalau tinggal yang ini nih saat ini belum dibahas. Oke. Huma mereka berdua untuk laki-laki atau untuk perempuan? Dua-duanya bisa. Untuk laki-laki atau untuk perempuan. Oke. Huma hum, huwa hiya hunna. Jadi yang khusus untuk perempuan yang ini. Nah, ini khusus untuk perempuan. Oke. Yang ini khusus untuk laki-laki. Huma boleh dua-duanya. Oke? Itu saja mungkin. Nah, perubahannya seperti ini. Misalnya, nih Ustaz jelaskan di sini lagi ya. Nih. Biar tidak oke. Di situ talibun. Nah, talibun. Ya, talibun. Kalau antum bingung, kenapa di sini jadi talibani, di sini jadi mujtahidani? Aslinya talibun mujtahidun. Nah, ini kalau huwa depannya. Huwa dia, lagi ngomongin dia 1 orang laki-laki. Huwa di sini biasanya diganti nama orang. Umar, Usama, siapapun itu yang nama laki-laki ya. Huwa talibun mujtahidun. Oke. Kalau di sini hiya atau nama perempuan Aisyah, Fatimah, dia berubah jadi gimana? Talibatun mujtahidatun. Oke? Talibatun mujtahidatun. Talihiyya talibatun mujtahidatun. Oke?
bisa dilihat perbedaannya di mana huwa talibun mujtahidun, hiya talibatun mujtahidatun. Nah, temannya huwa apa temannya huwa? Kita tulis di sini. Temannya huwa ada huma. Huma kan bisa dua-duanya. Nah, kita di sini temannya huwa dulu ya. Huma di sini yang huma laki-laki dulu. Kalau huma laki-laki, kita tulis aja dulu sama. Nah, bedanya huma itu ditambah alif sama nun di belakangnya. Huma tolibani. Di sini juga mujtahidun ditulis dulu. Mujtahidun diganti ditambah alif sama nun belakang. Jadinya mujtahidani. Gitu ya. Lanjut. Nah, kalau yang temennya hiya gimana? Oke, kita ke huma yang buat perempuan. Ingat, huma bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau huma yang buat laki-laki jadinya tolibani mujtahidani. Kalau temennya hiya jadinya gimana? Nah, kita pakai yang ini. Tolibatun. Nah, ingat, karena mau ditambah alif sama nun di belakangnya, maka jangan tulis pakai tak marbutoh. Oke, jangan tulis begini. Oke, salah. Yang benar gimana? Libatani. Begitu. Tolibatani sama di sini. Mujtahi tak marbutohnya diganti. Nah, mujtahidatani. Nah, begitu. Huma tolibatani mujtahidatani. Oke? Ya. Selanjutnya yang terakhir, sebelum terakhir, hum. Ada hum. Hum sudah kita pelajari. Hum. Nanti di sini ada soalnya hum. Tinggal hunna yang belum. Hum. Oke. Kalau hum kan di sini tolibun. Hum untuk laki-laki ya, mereka laki-laki. Di sini tolibun untuk satu orang, siswa. Kalau siswanya banyak apa, Ustadz? Jamaknya tolibun apa? Gitu. Jamaknya tolibun tullabun. Jamaknya tolibun tullabun. Apa itu jamak? Bentuk banyak seperti babun abwabun. Apalagi? Nafidatun nawafidun. Ghurfatun ghurafun. Gitu. Ya. Nah, di sini tolibun, siswa. Kalau siswa-siswa apa? Tullabun. Gitu ya. Tullabun. Nah, jadi gimana kita tulis di sini? Hum tullabun. Hum tullabun. Nah, terus mujtahidunnya jadi gimana, Ustaz? Nah, mujtahidun di sini ditambah waw sama ya belakangnya. Mujtahidun. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Afwan. Mujtahiduna. Oke? Bisa tulisnya ya. Nih. Hum, kalau hum dia pakai tullabun mujtahiduna. Hum tullabun mujtahiduna. Oke? Hum tullabun mujtahiduna. Kok di sini bukan tolibuna? Nah, ya aslinya ditambah waw sama nun. Kalau hum, nah kalau huma kan ditambah ya
tambahannya apa aja? Alif sama nun. Kalau huma, kalau hum ditambahnya waw sama nun belakangnya. Waw sama nun, bukan waw sama alif. Waw sama nun. Oke? Waw sama nun. Tapi kenapa di sini tolibunnya nggak jadi tolibuna, nggak jadi begini? Tolibuna. Kenapa? Karena ada jamaknya. Jamaknya apa? Tulabun. Sedangkan mujtahidun dia nggak punya jamak. Majatihadun nggak ada. Adanya kalau nggak ada maka ditambah waw sama nun belakangnya. Mujtahiduna. Itu sekilas. Jangan terlalu diambil pusing. Meskipun ini videonya udah 25 menit, insya Allah Ustaz cukupkan saja di situ. Adapun ini gampang, insya Allah gampang, bisa menyusul insya Allah. Nah, oke, Ustaz minta, jadi ini harap diartikan sendiri karena di sebelumnya sudah pernah diartikan. Jadi kalian ditugaskan untuk nulis ini ya artinya. Nah, kemudian tugas selanjutnya hal Usamah. Ini. Nah, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kalau ditanya hal, kalau ditanya hal, apa artinya hal? Apakah? Contoh nomor 1, hal Usamah talibun qadimun? Apakah Usamah murid lama? Cari jawabannya di mana? Cari di sini. Kita lihat di sini artinya Usamah murid lama atau murid baru ya? Oh, Usamah talibun qadimun. Usamah murid lama. Oh, benar berarti. Kalau jawabannya benar, gimana jawabannya? Apakah Usamah murid lama? Jawabannya berarti iya, Usamah murid lama. Gimana jawabnya? Jawabnya di sini Ustaz ya. Hal Usamah talibun qadimun? Kalau jawabannya iya, apakah Usamah murid lama? Iya, Usamah murid lama. Kan jawabannya gitu ya. Gimana bahasa Arabnya? Na'am Usamah talibun qadimun. Na'am Usamah talibun qadimun. Iya, Usamah murid lama. Dan seterusnya. Oke? Gampang, insya Allah gampang. Nah, ini juga gampang nih. Ini kayaknya nggak usah Ustaz bahas ya. Ini cuman ditambah tak marbutoh di belakangnya. Ta al marbutoh fi kalimah atiyah. Misalnya mudarrisun. Sini, mudarrisun. Ustaz kasih contoh 1, mudarrisun ditambah tak marbutoh belakangnya. Jadi mudarrisatun dan seterusnya. Ditambahin tak marbutoh. Oke? Ya, jadi dikerjakan ini, kemudian ini, kemudian ini. Ini disuruh ngapain? Disuruh susun ya, diminta susun. Kalian dimintain untuk menyusun. Ini acak-acakan ini, susun. Talibun Usamah qadimun. Usamah talibun qadimun. Tulis di sini. Yang benar kayak gimana? Oke? Dah. Ini tidak perlu. Nah, ini terakhir. Singkat. Kalau mau diulang aja nanti videonya. Ya, ini jamaknya. Hafalkan jamaknya. Oke? Jarajun jamaknya apa? Jarajatun. Kirmidun jamaknya apa? Qoromidun. Qoromidu, afwan, bukan qoromidun tapi qoromidu. Finaun afniyatun. Saqfun suqufun. Miftahun mafatihun. Ingat mafatihun, fa-nya panjang, ta-nya panjang. Mafatihun. Qaflun aqfulun. Oke, jarajun jam'uhu jarajatun. Kirmidun jam'uhu qaramidu. Finaun jam'uhu afniyatun.
saqfun jam'uhu suqufun, miftahun jam'uhu mafatihun, qaflun jam'uhu aqfulun. Oke? Begitu ya. Barakallahu fikum. Video ini sudah setengah jam. Ustadz harap ya bisa dicicil aja, dicicil jadi 2 ya. Nanti Ustadz sampaikan di grup insyaallah dari malamnya ya. Nah, dibagi 2 aja 15 menit malam ini atau pagi hari nanti, kemudian dilanjutkan ketika jam pelajarannya. Gitu ya. Oke. Soalnya Ustadz buatnya malam hari ini ya. Syukran. Barakallahu fikum. Kalau yang masih bingung apa itu jamak Ustadz, jamak adalah bentuk banyak. Babun pintu, abwabun pintu-pintu, jarajun garasi, bagasi apa garasi? Garasi, jarajatun garasinya banyak, gitu ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Harap dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca doa kafaratul majlis.